izinkan saya tak berdiri aja ya. Saya nggak terbiasa duduk begini. Aku khususnya kepada Bapak Kepala Siang, satu perkara yang mungkin menjadikan satu pertanda tanya besar di dalam kehidupan kita. Mengapa kita memilih Kristen menjadi agama kita? Mengapa kita memilih Kristen menjadi agama kita? Ada banyak alasan dasar yang dibuat oleh manusia. Namun yang menjadi catatan yang perlu kita garis bawahi, bahwa agama Kristen sangat identik dengan pengikut Kristus. Dan semua manusia tahu, bukan saja orang Kristen, khususnya saudara-saudara kita di Balikea, mereka tahu bahwa Yesus memiliki jalan yang lurus. Yesus memiliki jalan yang lurus, sehingga kekristenan kita ketika keluar dari rumah, kita sudah dipantau oleh mereka. Ucapan kita, tutur bahasa kita, langkah kita, pola pemikiran kita, semua apa yang kita kerjakan selalu dipantau oleh keberadaan kita, oleh kehidupan orang-orang Islam. Lantas bagaimanakah peran kita sendiri di tengah-tengah masyarakat? Yang setelah saya lihat saat ini adalah keterbalikan. Gereja sudah dari diskotik, itu sudah banyak. Sungguh sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika saat ini banyak sekali gereja sudah menjadi diskotik. Ini sangat membahayakan sekali kalau gereja sudah menjadi diskotik. Namun saat ini ada satu pertanyaan di dalam hati kita bersama. Kalau sudah gereja dijadikan sebuah diskotik, lantas apa yang harus kita perbuat sebagai laskar-laskar Kristus? Sudahkah kita memiliki kekristenan yang benar? Kalau boleh saya tanya pada pagi hari ini, siapa di antara Bapak Ibu Saudara sekalian boleh duduk di tempat ruangan ini yang pagi ini ingin diberkati Tuhan? Jangan diturunkan dulu, karena saya tahu bahwa malaikat di surga akan mencatat. Jangan diturunkan dulu. Dan saya mau tanya, siapa yang pagi ini siap mati untuk Tuhan? Jangan diturunkan dulu. Semua akan dihitung Tuhan, bahwa semua siap mati untuk Tuhan. Puji Tuhan. Turunkan. Setiap orang yang ingin diberkati oleh Tuhan, berarti dia juga siap mati untuk Tuhan. Banyak sekali orang mengatakan kekristenan di akhir zaman, siapa yang ingin diberkati oleh Tuhan, mereka semua acung tangan. Tapi ketika saya tanya, siapa yang ingin mati hari ini untuk Tuhan, semua turun tangan. Saya belum siap mati Pak untuk Tuhan, utangku di akhirat. Hidup saya masih ini dan itu Pak. Sehingga satu masalah yang paling terpenting saat ini adalah bagaimana kita bisa menyikapi kekristenan kita di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian, agama ini merupakan satu propaganda besar ditawarkan di muka bumi ini, khususnya Islam dan Kristen. Ini khususnya. Mengapa harus ada Islam dan Kristen? Mengapa tidak ada Buddha, Hindu dan yang lainnya? Karena konteks Alkitab membawa Islam dan Kristen akan terus mengadakan satu persaingan. Tapi satu masalah yang terpenting, bahwa Yesus datang ke muka bumi ini bukan membawa agama. Kalau saudara kita di Islam menganggap bahwa keislamannya itu akan bisa menyelamatkan manusia ke surga dengan kata-kata inna dinna inda wahin Islam, bahwa tidak ada satupun agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Apakah benar bahwa tidak ada satupun agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam? Benar. Jadi saya katakan benar. Memang tidak ada satupun agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Namun dalam tanda kutip, Allah siapakah yang meridhoi Islam itu sendiri? Allah yang kita sembah dengan Allah yang disembah oleh saudara kita di Balikea, ini jelas berbeda. Jadi kalau ada kata-kata inna dinna inda wahin Islam, itu benar. Memang Allah yang ada di bumi Arab meridhoi Islam sebagai agama baru. Perlu saya memberitahu bahwa Islam dengan Muslim itu berbeda. Tapi karena sudah menjadi budaya, orang-orang Islam ini disebut orang-orang Muslim.
Sebab Islam ini identik dengan agama, tapi Muslim ini bukan sebuah agama. Muslim ini adalah pribadi sifat ketorekotan hati manusia, sifat tasawufnya hati manusia. Sebab kalau di Al-Quran dikatakan di sana, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata-kata inna dinna inda wal Islam dengan wa la tamutunna illa wa antum muslimun ini sudah berbeda. Ya. Kalau Islam ini agama, kalau Muslim ini bukan agama. Mulai dari zamannya Adam sampai turunnya Isa, ini semua Muslim. Orang-orang yang selalu taat dan tunduk kepada perintah firman Tuhan, ini disebut Muslim. Siapapun bisa menjadi Muslim. Muslim itu bukan agama. Cuma karena sudah jadi budaya bahasa, akhirnya Muslim ini disabotase masuk di dalam agama Islam. Padahal bahasa Muslim ini jelas. Ini jelas. Al-Quran memberikan satu pemaparan dengan kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berbeda dengan kata-kata inna dinna inda wahil Islam. Ini perbedaannya. Ada satu hal lagi. Kalau kita seringkali membuat satu tatanan bahasa, mengapa saudara-saudara kita menyebut nama Isa? Ya. Kalau Isa jadi Yesus, ini sangat-sangat berbentangan. Kalau Abraham jadi Ibrahim, mungkin tidak menjadi masalah. Tapi kalau Isa jadi Yesus, ini sangat bermasalah. Tapi ketika kita memahami, masuk di dalam pembelajaran Torekot ke dalamnya, di sini kita akan memahami apa yang disebut Isa. Ya. Isa ini bukan nama. Isa ini adalah gelar. Sehingga Isa itu disebut At-Tauhid. Satu-satunya. Sehingga nama yang terus dihadapkan dan ditulis oleh Al-Quran disebut Al-Masih Isa alaihi salam. Ya. Al-Masih tidak boleh ditaruh di belakangnya Isa, pasti ditaruh di depannya Isa. Al-Masih ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Isa ini adalah At-Tauhid satu-satunya. Alaihi salam itu artinya pemberi penjamin keselamatan. Sehingga Isa itu dijuluki Nabi pembawa syafaat. Ya. Jadi kalau diringkes jadi satu, dia orang yang diurapi Tuhan dan satu-satunya penjamin keselamatan. Bukan salah satu. Satu-satunya penjamin keselamatan. Di Indonesia ini dipercaya oleh saudara-saudara kita di Bani Kedar. Itu ada 25 para nabi dan rasul. Dan hanya ada 2 gelar nabi. Yaitu Isa dengan Muhammad. Isa punya gelar AS, Muhammad punya gelar SAW. Nah, tapi sayang di Indonesia, dari mulai zamannya Adam sampai turunnya Isa itu semua di belakangnya dikasih AS. Saya nggak mengerti bagaimana pola pemikiran di Indonesia. Saya nggak ngerti dia memakai paham yang bagaimana. Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. 2 gelar ini hanya dimiliki 2 nabi. Ya. AS ini artinya Alaihi salam, pemberi penjamin keselamatan. Sehingga Yesus diberikan gelar Asyukru, perhiasan syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa salawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa salawat. Ya. Syafaat ini bergerak untuk memberikan doa kepada seluruh umat manusia. Salawat ini peminta doa bagi seluruh umat manusia. Ya. Setiap habis orang sholat, wajib hukumnya baca sholawat. Setiap orang habis ngaji, wajib hukumnya baca sholawat. Allahumma salli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad ku anfusakum wa alinkum naro. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad. Wa ala alihi, selamatkan